Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Sendrang, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabarnya sangat baik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran atau sumber belajar tentang materi fikih dalam subbabnya, yaitu tentang kisos. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang subbabnya, yaitu tentang kisos. Nah, pada kisos itu sendiri ada beberapa harus ketahui, dan saya akan menjelaskan tentang 5 poin penting dalam kisos itu sendiri. Yang pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang pengertian dari kisos. Yang kedua, kita harus mengetahui macam-macam kisos. Yang ketiga, kita akan mengetahui tentang materi hukum bagi melakukan tindakan kejahatan kepada orang lain atau kisos itu sendiri. Dan yang keempat, syarat-syarat dikenai kisos. Yang kelima, itu hikmah dari kisos itu sendiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu tentang masalah kisos. Baik, pembahasan pertama tentang pengertian kisos. Mungkin teman-teman di luar sana pernah mendengar istilah-istilah kisos. Ternyata kisos itu diambil dari kata kosasa yang artinya yaitu memotong. Akan tetapi asal muasal dari kata kosasa ini ternyata diambil dari kata ikta yang artinya mengikuti. Mungkin teman-teman bertanya, mengikuti dalam hal apa? Yaitu mengikuti perbuatan si penjahat terhadap kejahatan yang dilakukan kepada orang lain. Dan istilah bahwa kisos itu sendiri adalah hukuman balasan yang seimbang yang diberikan kepada orang-orang melakukan tindak pidana kejahatan kepada orang lain, baik perbuatan dalam artian melakukan pembunuhan ataupun orang yang melakukan penganiayaan kepada orang lain. Maka mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atau hukuman yang setimpal. Para ulama fikih itu berpendapat bahwa ruang lingkup kisos hanya terdiri dari 2 bagian utama, yaitu yang pertama tentang tindak pidana kejahatan melakukan pembunuhan kepada orang lain, dan yang kedua yaitu tindak kejahatan yaitu dalam hal melakukan penganiayaan kepada orang lain. Nah, maka dalam hal ini dapat diistilahkan dengan bahasa Arab yaitu an-nafs wal jaroha, yang artinya apa? Yaitu nyawa dan luka. Baik, setelah kita mengetahui tentang pengertian kisos tadi, maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam kisos. Macam-macam kisos itu hanya mengikuti 2, yaitu kisos sebagai tindak pidana pembunuhan, dan yang kedua yaitu kisos sebagai tindak pidana yang melakukan penganiayaan baik berupa merusak anggota tubuh orang lain dengan sangat kejam ataupun hanya melukai sebagian anggota orang lain. Hukum kisos. Hukum kisos itu sendiri terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 45 sebagai berikut. Syarat-syarat kisos itu meliputi 3 syarat-syarat utama. Yang pertama, apabila seseorang melakukan tindak kejahatan kepada orang yang tidak bersalah, dalam artian orang yang terpelihara darahnya, nah, maka orang yang melakukan tindakan kejahatan kepada orang yang terpelihara darahnya, maka dia akan tergolong pada orang yang akan dikenai kisos. Kenapa? Karena orang yang tidak bersalah dan dibunuh, maka orang tersebut wajib diberikan hukuman yang setimpal, yaitu wajib dibalas dengan nyawa. Yang
kisos. Yang ketiga, hukuman yang sama. Maksudnya apa? Jika seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan kepada orang lain, maka wajib dibayar dengan nyawa. Dan jika pun ia melakukan tindak penganiayaan kepada orang lain, misalnya dengan melukai atau menghilangkan salah satu anggota badan, baik itu hidung, mata, telinga, mulut, bahkan gigi, jika itu terpenuhi dan itu dinyatakan hilang, maka seseorang yang melakukan tersebut wajib dibalas juga dengan anggota tubuhnya, mesti dihilangkan. Akhir yaitu hikmah dari kisos. Ada beberapa hikmah yang bisa dipetik dari kisos itu sendiri. Yang pertama, itu kita dapat menjadikan acuan supaya orang itu akan berpikir panjang jika melakukan kejahatan kepada orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya supaya ada ketertiban dan keamanan kepada diri setiap manusia, bahwa tidak bisa melakukan tindak kejahatan kepada orang lain dengan semena-mena. Yang kedua, dengan adanya kisos, maka keadilan itu wajib ditegakkan. Yang ketiga, supaya mencegah terjadinya pertumpahan darah. Jika tidak ada kisos, maka pertumpahan darah akan semakin semena-mena dan semakin merajalela di dunia ini. Maka dengan adanya hukum kisos tersebut, maka manusia itu dapat berpikir panjang apa yang seharusnya mereka tidak bisa lakukan, apalagi sampai